Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan karya ilmiah. Materi ini merupakan materi kedua dari mata kuliah metodologi penelitian. Pada bab ini, pada intinya kita akan membahas tentang bagaimana memaparkan suatu masalah dalam suatu karya ilmiah. Pemaparan masalah nantinya akan dilakukan secara spesifik, runtut, disertai data-data baik kualitatif maupun kuantitatif, disertai dengan sumber yang valid pula. Oke, isi dari pendahuluan pada karya ilmiah baik kerja praktik maupun pada skripsi nantinya akan ada beberapa komponen. Nah, komponen pertama itu adalah latar belakang masalah. Kemudian nanti komponen kedua adalah rumusan masalah. Kemudian asumsi dan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, pada latar belakang masalah nantinya di sini akan membahas tentang permasalahan apa yang diangkat dalam penelitian terkait. Kemudian nanti berdasarkan masalah tersebut akan disimpulkan menjadi beberapa rumusan masalah yang akan diselesaikan atau akan dijawab dengan melakukan penelitian tersebut. Kemudian ada juga asumsi dan batasan masalah yang membatasi permasalahan agar tidak terlalu luas dan lebih fokus dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada juga nanti tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah hal yang akan dicapai dalam penelitian tersebut, atau dengan melakukan penelitian itu tujuannya apa yang nantinya akan dijawab di kesimpulan karya ilmiah. Kemudian dipaparkan pula manfaat penelitian, dan manfaat penelitian ini nanti isinya adalah manfaat bagi akademik ataupun bagi perusahaan ataupun bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, untuk proporsi penelitian S1 sendiri atau skripsi itu pada umumnya diangkat dari pengalaman empiris atau pengalaman pengambilan data, percobaan, dan sebagainya, ataupun simulasi ya. Nah, kemudian tidak terlalu mendalam. Jadi cukup menyelesaikan masalah dengan suatu metode saja. Itu porsinya sudah cukup untuk level skripsi atau level S1. Nah, pengalaman empiris sendiri itu diambil dari permasalahan yang Anda angkat. Dari permasalahan yang Anda angkat itu nanti akan dilakukan percobaan, simulasi, pengamatan, pengukuran, dan sebagainya. Kemudian hasilnya akan diolah dengan metode tertentu yang sesuai. Nah, boleh juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang ilmu terkait atau setingkat di atasnya. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, berarti permasalahan yang Anda angkat itu tentunya harus sesuai dengan bidang ilmu, sesuai dengan program studi Anda. Kalau kita di teknik industri ya berarti nanti permasalahan yang diangkat harus sesuai dengan bidang ilmu teknik industri. Contohnya, bisa manufaktur, bisa perancangan dan pengembangan produk, bisa ergonomi, bisa kualitas, bisa supply chain management, perawatan, riset pasar, optimasi, operation riset, dan lain-lain. Nah, itu adalah tema yang bisa diangkat pada program studi teknik industri. Nah, untuk kesulitan itu sebenarnya pada dasarnya Anda cukup menyelesaikan suatu masalah, baik masalah di perusahaan, masalah di kehidupan sehari-hari, tapi tetap berhubungan dengan teknik industri atau setingkat di atasnya. Nah, setingkat di atasnya ini bisa bisa ke arah mendalam, bisa ke arah menggunakan dua metode atau lebih dan seterusnya. Itu juga boleh. Jadi minimalnya satu metode, selebihnya juga boleh. Ya, ini disesuaikan dengan waktu penelitian, kemudian disesuaikan dengan visibilitas dalam melakukan penelitian dan sebagainya. Ya, yang terpenting waktu penelitian, jangan sampai Anda membuat penelitian yang terlalu muluk-muluk, kemudian Anda kerepotan sendiri dan nanti hasilnya skripsi Anda akan lama. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi sesuaikanlah dengan ketentuan skripsi, porsi skripsi, agar nanti hasilnya dapat bagus dengan waktu yang singkat.
Nah, untuk skripsi sendiri itu akan Anda ambil di semester 7 dengan prasyarat kerja praktik ya. Jadi Anda sebenarnya sudah menyelesaikan tugas praktik baru bisa ambil skripsi. Nah, makanya itu dalam mengerjakan tugas praktik, kalau saran saya ketika Anda mengerjakan itu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, karena nanti di kerja praktik itu, di laporan kerja praktik itu ada penelitian juga di sana. Penelitiannya tidak lebih ringan dari skripsi levelnya, tetapi pada dasarnya itu isinya hampir mirip dengan skripsi. Walaupun skripsi levelnya lebih mendalam daripada yang penelitian di dalam kerja praktik. Nah, ketika Anda mengerjakan itu dengan baik, nah nanti Anda bisa lebih cepat mengerjakan skripsi karena Anda sudah banyak belajar tentang penerapan penelitian di kerja praktik itu. Oke, latar belakang masalah. Nah, ini kita mulai masuk ke komponen yang pertama ya dalam pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah sendiri berisi bahasan-bahasan atau pembahasan hal-hal yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan penelitian atau perlunya dilakukan suatu perancangan di karya ilmiah. Jadi, latar belakang itu isinya menjawab mengapa dilakukan penelitian, apa perlunya, apa yang akan diselesaikan. Nah, menjawab pertanyaan itu. Kemudian di latar belakang ini juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa kegiatan penelitian atau perancangan yang dilakukan dalam karya ilmiah memang benar-benar diperlukan dari sisi ilmiah ataupun praktis. Nah, jadi penelitian itu diadakan karena ada suatu kebutuhan ya, dilakukan karena ada suatu kebutuhan. Jangan sampai melakukan penelitian tapi kebutuhannya itu sebenarnya tidak ada. Nah, itu kan nggak berguna. Jadi suatu penelitian itu prinsipnya harus berguna. Oke, kemudian latar belakang masalah dilengkapi dengan data-data. Nah, ini penting sekali. Dilengkapi dengan data-data yang mendukung baik bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan menyertakan sumber. Nah, data ini dapat diperoleh dari pengalaman empirik tadi. Dari pengalaman empirik tadi bisa diperoleh data-data yang digunakan sebagai pendukung latar belakang perlunya dilakukan penelitian. Nah, contoh datanya seperti ini. Misalkan di suatu perusahaan hasil produksinya itu dari waktu ke waktu atau dari minggu per minggu itu selalu menurun. Nah, data penurunan produksi, jumlah produksi itu Anda masukkan ke latar belakang. Misalkan dalam 20 minggu data Anda ambil, kemudian Anda tampilkan. Ternyata data itu menunjukkan grafik yang terus menurun. Nah, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian atau suatu evaluasi mengapa data itu selalu menurun, temukan penyebabnya, dan berikan saran perbaikan bagi perusahaan. Nah, itu sudah menjadi need tersendiri atau menjadi hal yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian karena memang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Nah, misalkan lagi dari sisi ergonomi. Nah, jadi di suatu perusahaan itu banyak sekali terjadi kecelakaan kerja ataupun efek negatif bagi pekerja di sana. Misalkan mata mata cepat cepat pegal, kemudian punggung cepat pegal, tangan cepat pegal, kemudian bisa juga untuk suara kebisingan misalkan. Nah, pendengaran pekerja jadi terganggu dan sebagainya. Jika ada suatu permasalahan di sekitar ergonomi itu, nah Anda bisa mengambil data dengan mengukur tingkat kebisingan, tingkat pencahayaan atau hal-hal terkait yang menyebabkan permasalahan-permasalahan tadi. Nah, ketika Anda ukur, itu digunakan sebagai pendukung latar belakang atau Anda tunjukkan datanya, oh ternyata data itu lebih dari standar. Nah, sehingga Anda bisa merancang suatu stasiun kerja sebagai masukan bagi perusahaan agar permasalahan-permasalahan itu tidak lagi terjadi dan dapat tersolusikan. Nah, itu contoh-contoh pembuatan latar belakang ya, atau apa yang harus ada di latar belakang. Nah, kemudian ketika Anda mengukur kebisingan,
Jadi pekerja banyak yang mengeluh pendengarannya terganggu setelah bekerja beberapa waktu di perusahaan tersebut. Kemudian Anda ukur tingkat kebisingannya di beberapa tempat, beberapa sampel. Kemudian Anda tampilkan datanya. Nah, kalau seperti ini berarti Anda harus membandingkan data yang Anda peroleh dengan suatu standar. Nah, makanya di sini nanti akan ada standar kebisingan untuk kondisi tersebut. Nah, kemudian standar itu kan ada sumbernya. Paparkanlah sumbernya atau cantumkanlah sumber dari standar tersebut. Nah, itu yang disebut nantinya adalah literasi. Anda memaparkan itu, memaparkan sumber, Anda tulis di deskripsi sumber yang Anda masukkan, kemudian di daftar pustaka itu juga Anda tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan format TA atau format panduan kerja praktik. Nah, dari data-data tersebut nanti kemudian bisa Anda simpulkan sebenarnya masalahnya apa yang akan diselesaikan, apa metode yang tepat dan sebagainya. Nah, kalau saya sarankan pastikan sebisa mungkin sertakan data yang kuantitatif ya, karena data yang kuantitatif itu merupakan bukti yang lebih mendasar atau bukti yang lebih kuat untuk dilakukannya suatu penelitian. Nah, yang tidak boleh di latar belakang itu permasalahan itu Anda asumsikan. Anda mengasumsikan, oh ini masalah, oh ini sepertinya masalah, sepertinya mengganggu dan sebagainya. Jadi dikatakan mengganggu atau dikatakan merugikan itu harus disertai dengan data yang membuktikan kalau itu benar-benar merugikan. Nah, kemudian nanti di sini di latar belakang itu Anda paparkan juga dampaknya apa. Misalkan banyak keluhan tentang kebisingan atau gangguan pendengaran di suatu stasiun kerja tertentu, ya berarti misalkan Anda sebarkan kuesioner. Semengganggu apa, kemudian keluhan apa. Atau mungkin di stasiun kerja tertentu banyak kecelakaan kerja. Nah, Anda rangkum data kecelakaan kerjanya dan Anda tampilkan sesering apa kecelakaan kerjanya, apa saja kategori kecelakaan kerja yang sering terjadi dan sebagainya. Dampak-dampak ini kemudian mungkin akan berdampak lain pada pengeluaran perusahaan untuk biaya rumah sakit, biaya pengobatan dan sebagainya yang nantinya akan merugikan perusahaan. Nah, itu sebab dan akibat itu juga harus Anda tampilkan di sini. Jadi permasalahan itu mengakibatkan apa kepada perusahaan? Pemaparan masalahnya jelas, disertai data, disertai sumber jika dibandingkan dengan suatu standar tertentu. Kemudian paparkan juga dampaknya bagi perusahaan. Nah, itu cara membuat suatu latar belakang masalah yang kuat. Nah, selama ini di beberapa laporan KP pada kelas Anda itu banyak yang latar belakang yang diasumsikan, tidak sertai data. Jadi lebih ke asumsi penulis yang itu tidak bisa dibuktikan, tidak ada buktinya. Sehingga latar belakang yang seperti itu akan tidak kuat dan nantinya akan diragukan apa benar ini suatu masalah. Bisa akan banyak diragukan itu benar-benar masalah yang perlu diselesaikan. Jadi itu yang contoh yang tidak baik. Oke, kemudian kita masuk ke formatnya ya, format suatu latar belakang. Nah, latar belakang itu yang pertama berisi tentang deskripsi perusahaan atau objek penelitian secara umum. Nah, di paragraf-paragraf awal nanti isinya ini. Jadi, misalkan permasalahan pemeliharaan mesin atau mesinnya sering breakdown ya, sering rusak di PT apa, di unit produksi apa. Nah, itu Anda paparkan dulu PT-nya, perusahaannya. Atau Anda akan merancang di ini ya di bidang perancangan dan pengembangan produk. Anda ingin merancang mesin pemipil jagung untuk daerah apa, untuk daerah mana. Nah, itu paparkan dulu profil daerah tersebut, produksi jagungnya, kemudian seperlu apa alat pemipil jagung itu dan sebagainya. Jadi, pemaparan awal secara umum yang berkaitan dengan objek penelitian itu Anda paparkan di awal-awal paragraf di latar belakang. Nah, di sini ketika Anda sertakan data kuantitatif dan kualitatif itu lebih baik. Misalkan petani jagungnya itu ada berapa persen dari seluruh pekerjaan warga di sana. Kemudian
pasar jagung itu sekarang sedang seperti apa. Kalau misalkan pasar jagung saja sedang sepi dan tidak harganya sedang murah, banyak yang merugi atau malah jagungnya mungkin tidak perlu dipipil untuk dijual dan sebagainya, ya berarti perancangan itu tidak berguna. Tetapi ketika jagung harganya sedang baik, sedang bagus, persaingannya ketat, kemudian produktivitasnya harus terus ditingkatkan, nah berarti alat yang Anda rancang atau Anda kembangkan itu nanti akan sangat dibutuhkan, sangat ditunggu untuk mendukung atau memajukan pertanian di sana. Nah, hal-hal seperti itulah yang Anda sampaikan di awal-awal latar belakang. Tetapi Anda paparkan dulu deskripsi secara umum tentang atau yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. Kemudian deskripsi permasalahan secara umum, dampak permasalahan tersebut. Nah, kemudian Anda sertakan dampaknya, Anda berikan dampaknya. Jadi Anda paparkan secara umum objeknya atau sekitar objeknya. Kemudian Anda paparkan permasalahannya secara umum dulu. Setelah Anda paparkan permasalahannya secara umum disertai dengan data kualitatif atau kuantitatif, itu kemudian Anda sertakan dampaknya. Anda tambahkan dampaknya. Dampaknya apa sih? Kalau dampaknya tidak terlalu merugikan atau sebenarnya itu tidak menjadi masalah, ya berarti penelitian Anda tidak ada gunanya. Pastikan penelitian Anda ada gunanya dan tunjukkan kalau permasalahan tersebut memiliki dampak yang negatif, dampak yang besar dan juga luas bagi perusahaan atau bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian Anda. Kemudian deskripsikan permasalahan secara khusus. Sertakan data kualitatif dan kuantitatif. Permasalahan yang hendak diselesaikan harus dijelaskan secara spesifik dan detail. Nah, ini mulai ke detail. Jadi tadi masalahnya secara umum dulu, dampaknya seperti apa, kemudian ini ke detailnya. Detail dari masalahnya itu seperti apa. Ini harus Anda deskripsikan secara spesifik di paragraf selanjutnya. Anda deskripsikan secara spesifik, misalkan banyak benda yang cacat produksinya pada unit atau pada lini produksi Honda Beat misalkan, di PT Astra Honda Motor ya misalkan ya. Nah, kemudian Anda khususkan sebenarnya itu permasalahannya di bagian produksi yang mana, di lini produksi yang bagian apa, lebih khusus lagi di mesin apa. Kemudian nanti Anda ambil datanya dari produksi sekian itu cacat berapa persen dan sebagainya. Anda kelompokkan cacatnya dan sebagainya. Ini sudah mulai spesifik. Apa masalahnya? Apa yang harus diselesaikan? Berapa nilai data yang mendukung masalah tersebut dan sebagainya. Itu harus Anda paparkan di paragraf ini atau di paragraf selanjutnya setelah permasalahan secara umum tadi. Kemudian selanjutnya setelah masalahnya Anda paparkan secara spesifik dan detail, itu paparkan metode-metode yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Paparkan metode-metode yang relevan. Nah, jadi kira-kira permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan metode apa saja, itu Anda paparkan semua yang mungkin dapat digunakan dan tidak hanya mengacu pada satu metode yang dituju saja. Nah, ini kemudian pemaparan metode dihubungkan dengan permasalahan spesifik yang dipaparkan sebelumnya. Nah, jadi metode-metode yang memungkinkan untuk digunakan di penelitian terkait atau yang di calon metode yang akan digunakan, kemungkinannya apa saja metode yang dapat digunakan, itu semuanya Anda paparkan di sini. Kemudian tidak hanya satu metode yang dituju saja. Nah, banyak yang kecenderungan itu metode-metode yang dipaparkan di sini itu tidak dijelaskan secara spesifik, jadi hanya fokus ke metode yang dituju saja. Padahal pada bagian ini itu digunakan untuk memberikan alasan mengapa menggunakan metode tersebut, sehingga metode-metode itu harus Anda hubungkan dengan permasalahan yang Anda paparkan sebelumnya secara spesifik, agar nanti dapat diberikan alasan atau dapat diberikan deskripsi kalau metode yang Anda pilih nantinya itu merupakan metode yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, pemaparan ini mengungkapkan kesesuaian masing-masing metode untuk menyelesaikan masalah hingga diperoleh kesimpulan metode mana yang paling cocok dan akan digunakan pada penelitian.
Nah, setelah Anda paparkan metode-metode tersebut, Anda hubungkan masing-masing metode pemaparannya, Anda hubungkan dengan masing-masing antara masing-masing metode dengan permasalahan yang Anda paparkan secara spesifik tadi. Kemudian Anda pilih satu metode, berikan alasan mengapa memilih metode tersebut. Tentunya metode yang paling cocok dan paling visible untuk digunakan atau untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda angkat. Nah, kesimpulan metode ini penting sekali untuk dipaparkan karena nanti jangan sampai nanti pembaca atau penguji dari karya ilmiah Anda itu menanyakan kenapa pakai metode ini dan Anda tidak bisa jawab. Itu jangan sampai. Jadi kenapa pakai metode ini Anda bisa jawab karena kalau pakai metode ini nanti outputnya seperti ini, kalau metode B seperti apa, kalau metode C seperti apa, sehingga yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode D misalkan karena outputnya sesuai, kemudian data yang diperlukan juga visible untuk dicari, kemudian alasan-alasan lain yang mendukung kenapa memilih metode tersebut. Nah, kemudian di akhir latar belakang itu Anda berikan deskripsi kesimpulan latar belakang masalah. Ini bukan kesimpulan penelitian ya, tapi kesimpulan latar belakang masalah. Isinya bagian ini memaparkan kesimpulan tentang apa yang dilakukan pada penelitian Anda berdasarkan masalah yang dihadapi. Permasalahannya apa yang hendak diselesaikan, metodenya apa, hasil apa yang diharapkan, dan dampak apa yang diharapkan setelah melakukan penelitian terkait. Nah, ini contoh bahasanya ya. Nanti ada paparkan masalahnya secara umum, spesifik. Kemudian Anda paparkan metode-metodenya, Anda berikan alasan-alasan kenapa memilih metode tersebut. Kemudian Anda paparkan kesimpulan dari latar belakang masalah. Berdasarkan, nah deskripsinya seperti ini. Misalkan berdasarkan latar belakang berdasarkan permasalahan di atas, pada penelitian ini akan dilakukan apa sesuai dengan masalahnya, dengan metode apa, dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan apa, dampaknya seperti apa. Nah, itu Anda paparkan seperti itu. Itu merupakan kesimpulan atau deskripsi kesimpulan dari latar belakang masalah. Sehingga nanti pembaca itu dari latar belakang masalah itu sudah paham, oh ternyata nanti di penelitian ini akan dibahas seperti ini, akan dibahas masalah ini, akan digunakan metode ini. Nah, pembaca sudah tahu gambaran besarnya di latar belakang masalah. Oh iya, sedikit menambahkan, ketika Anda mendeskripsikan metode-metode itu tentunya metode itu ada sumber literaturnya ya. Itu Anda tidak boleh membuat deskripsi sendiri sesuai dengan pemikiran penulis, tetapi deskripsi itu harus didasarkan dengan sumber-sumber metode yang ada di buku atau e-book atau pada jurnal-jurnal ilmiah. Jadi harus ada sumbernya. Anda tidak boleh asal mengambil, tetapi ambillah dari sumber-sumber yang relevan. Nah, kebanyakan di sini ketika membuat latar belakang itu banyak yang mengambil sumber. Kalau sumber dari buku oke lah, itu kemungkinan kesalahannya nanti akan kecil. Tapi sumber dari jurnal ilmiah atau dari penelitian ilmiah, biasanya Anda mengambil sumber di sana itu merupakan asumsi dari penulis. Kemudian Anda masukkan ke penelitian Anda, itu tidak boleh. Jadi ketika Anda mengambil sumber dari, kalau buku itu tidak ada masalah, tapi kalau Anda mengambil dari penelitian orang lain atau dari jurnal ilmiah, itu ketika Anda mengambil referensi yang tertulis di sana, yang Anda masukkan jangan daftar pustaka, atau yang Anda masukkan itu jangan dari jurnal ilmiah tersebut, tetapi dari sumber deskripsi tersebut atau sumber dari apa yang Anda sadur dari jurnal ilmiah tersebut. Jadi Anda misalkan pengertian pemeliharaan. Nah, Anda mengambil dari jurnal ilmiah A. Yang Anda masukkan di daftar pustaka atau sebagai sumber itu jangan jurnal ilmiah A-nya, tetapi Anda cari di daftar pustaka di jurnal ilmiah A tersebut, Anda cari sumber yang Anda masukkan itu sumbernya dari mana di jurnal itu. Nah, yang Anda masukkan itu adalah sumbernya di daftar pustaka, dia mengambilnya dari mana, itu boleh. Tapi kalau Anda memasukkannya dari jurnal tersebut,
padahal itu dia mengambil dari sumber orang lain, itu tidak boleh Anda masukkan. Jadi bedanya seperti itu ya. Itu banyak sekali yang menggunakan seperti itu. Dan juga ketika Anda mengambil dari jurnal ilmiah, kalau buku aman ya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Anda mengambil dari jurnal ilmiah, itu pastikan jurnal ilmiah itu sudah terpublikasi. Jangan hanya skripsi, jangan hanya laporan KP, tetapi pastikan penelitian yang Anda masukkan sebagai sumber referensi itu sudah terpublikasi. Cara mengeceknya bagaimana? Ya, Anda mencarinya di Google, itu Anda rubah menjadi Google Scholar dulu. Anda rubah menjadi Google Scholar, kemudian Anda carinya di Google Scholar itu. Nanti tutorialnya banyak sekali di YouTube. Nanti silakan Anda cari bagaimana mencari referensi agar nanti yang Anda masukkan misalkan dari jurnal ilmiah itu sudah pasti sumbernya valid dan sudah terpublikasi. Karena yang masuk Google Scholar itu sudah pasti terpublikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berisi ringkasan atau penarikan kesimpulan dari latar belakang masalah. Nah, jadi dari seluruh latar belakang masalah itu Anda simpulkan menjadi rumusan masalah. Jadi ini lebih fokus ke masalahnya itu sebenarnya apa sih. Penulisan rumusan masalah dilakukan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi pertanyaan yang akan dijawab itu apa sih dari penelitian. Nah, itu Anda berikan di rumusan masalah. Jadi formatnya sekali lagi itu kalimat tanya. Bentuknya itu dapat paragraf kalau rumusan masalah cuma satu. Tapi kalau ada dua atau lebih itu bisa dalam bentuk poin-poin saja. Ya tentunya setiap poin itu berarti kalimat tanya ya. Yang memuat dan menyatakan secara jelas persoalan penelitian atau perancangan yang akan diselesaikan. Nah, di sini ada perancangan juga ya. Jadi di karya ilmiah S1 atau skripsi itu tidak hanya penelitian, bisa juga sifatnya perancangan. Jadi ketika ada suatu kebutuhan, misalkan mesin penumbuk jagung ya, misalkan mesin penumbuk jagung. Nah, itu berarti di situ permasalahannya itu akan diselesaikan bukan dengan penelitian, tapi dengan suatu perancangan alat penumbuk jagung dan sebagainya. Itu maksudnya perancangan di sini seperti itu. Itu maksudnya sama-sama menggunakan metode perancangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, rumusan masalah ini harus spesifik dan detail, namun dipaparkan secara singkat. Jadi tidak berparagraf-paragraf seperti itu ya. Cukup beberapa kalimat saja tetapi spesifik dan detail. Maksudnya spesifik itu ya yang diteliti apa, itu ditunjukkan secara spesifik. Yang mana detail seperti itu. Misalkan mesin di lini produksi bubut. Nah, mesin yang Anda teliti itu mesin apa, yang mana, tipenya apa, yang berada di mana, seperti itu. Jadi Anda berikan data spesifik tentang rumusan masalah atau tentang yang Anda paparkan atau permasalahan yang Anda paparkan di rumusan masalah. Kemudian sesuai dengan yang saya jelaskan di pertemuan pertama, rumusan masalah untuk level skripsi nanti cukup berjumlah 1 atau 2 saja. Kemudian rumusan masalah itu merupakan jawaban dari saya ulangi, merupakan jawaban atau rumusan maksudnya seperti ini. Rumusan masalah itu merupakan jawaban atau akan mencari jawaban yang akan diperoleh dari penelitian tersebut. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, Anda menyelesaikan masalah dengan suatu metode. Kemudian nanti akan keluar hasilnya. Nah, pertanyaan untuk hasil itu adalah rumusan masalah. Seperti itu ya. Jadi jawaban dari rumusan masalah. Nah, ketika rumusan masalah kan merupakan kalimat tanya ya. Jawabannya itu nanti diperoleh dari mana ya? Diperoleh dari kesimpulan penelitian atau dari hasil pengolahan data dengan metode yang Anda gunakan. Jadi jangan sampai hasil dari metode itu nanti tidak dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Makanya di sini waktu pemilihan metode di latar belakang itu Anda pelajari dulu metodenya. Kalau metode itu kan bisa dimodelkan input, proses, dan output ya. Suatu metode itu pasti ada inputnya. Input yang akan diolah di metode itu seperti apa? Apa saja inputnya?
Nah, input itu nanti isinya juga data yang akan Anda peroleh dari penelitian. Datanya yang akan Anda peroleh di penelitian itu digunakan sebagai input metode. Kemudian diolah dengan metode tersebut, kemudian akan menghasilkan output dari metode tersebut. Nah, output di sini itu Anda harus paham inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya apa. Apakah output itu dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah? Kalau tidak dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah, ya berarti metodenya tidak sesuai. Seperti itu. Misalkan di perancangan dan pengembangan produk, Anda menggunakan metode KFD untuk merancang mesin pemipil jagung. Ya, Anda pelajari dulu metode KFD, nanti hasilnya seperti apa, perancangan yang dapat dilakukan sampai di mana. Ketika Anda sudah tahu nanti outputnya seperti apa di metode KFD, baru nanti Anda sesuaikan, ini kira-kira menjawab rumusan tidak. Oh, ternyata ada rumusan yang tidak bisa terjawab. Nah, itu bisa Anda ganti metodenya atau Anda tambah metodenya sampai seluruh rumusan masalah itu bisa terjawab dengan metode yang Anda gunakan. Nah, metode dalam satu penelitian itu tidak harus hanya satu, minimal satu, tetapi tidak harus hanya satu. Tapi yang prinsipnya apa? Prinsipnya itu berarti rumusan masalah itu harus terjawab semua di penelitian Anda. Intinya itu. Jadi kapan menggunakan satu metode, kapan menggunakan 2, 3 metode dan sebagainya. Ya berarti jawabannya adalah apakah rumusan masalah itu dapat terjawab dengan satu metode saja? Oh, belum, harus menggunakan metode yang lain juga. Ya berarti tambahlah metode yang Anda gunakan sampai semua rumusan masalahnya dapat terjawab dengan penelitian Anda dengan menjalankan metode-metode yang Anda gunakan. Seperti itu ya prinsipnya ya. Kemudian yang perlu dihindari dalam membuat rumusan masalah. Nah, yang pertama adalah membuat rumusan masalah yang sudah dapat dijawab tanpa dilakukan penelitian. Ini tidak boleh. Jadi rumusan masalah yang jawabannya itu sebenarnya sudah kelihatan ketika kita membuat latar belakang atau ketika kita ukur-ukur saja, kita pengamatan, itu sudah terlihat jawabannya. Itu tidak boleh. Jadi harus melalui metode dulu, hasil dari metodenya seperti apa, itu baru dapat digunakan sebagai rumusan masalah. Misalkan seperti ini. Anda penelitiannya misalkan tentang perancangan tata letak fasilitas. Rumusan masalahnya berapa luas stasiun kerja yang hendak dirancang. Itu kan kalimatannya ya. Itu tidak boleh. Nah, kalau hanya berapa luas stasiun kerja kan bisa Anda ukur di stasiun kerja terkait yang akan Anda rancang ulang. Itu diukur saja, itu sudah terjawab. Itu tidak boleh. Jadi jawabannya itu harus melalui metode penelitian yang Anda gunakan. Kalau tidak menggunakan metode, itu belum bisa terjawab. Nah, harusnya seperti itu. Kemudian yang tidak boleh lagi itu membuat rumusan masalah yang tidak berhubungan dengan penelitian atau dengan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalahnya atau pertanyaan dari permasalahannya itu tidak dapat menyelesaikan yang sebenarnya jadi masalah. Itu juga tidak boleh. Tapi yang sangat sering terjadi itu yang poin pertama, yang membuat rumusan masalah yang sudah dapat dijawab tanpa adanya penelitian itu banyak sekali. Jadi triknya untuk membuat rumusan masalah yang baik itu Anda teliti dulu metodenya. Metode yang Anda gunakan itu outputnya seperti apa, kira-kira bisa mensolusikan masalahnya tidak. Kalau bisa mensolusikan masalahnya, berarti rumusan masalahnya Anda sesuaikan dengan output dari metode yang Anda gunakan. Seperti itu ya. Jadi triknya untuk membuat rumusan masalah yang baik. Ketika Anda pertama membuat rumusan masalah sudah baik, nah itu nanti akan mengurangi revisi Anda. Kalau revisinya lebih sedikit, nanti Anda akan lebih cepat dalam menyelesaikan karya ilmiah, dalam menyelesaikan skripsi ataupun tugas akhir. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Nanti kita akan masuk di asumsi dan batasan masalah. Nah, nanti di suatu penelitian itu ada yang namanya asumsi dan batasan masalah. Berisi penjelasan tentang asumsi-asumsi yang diambil dalam melakukan penelitian atau perancangan. Kemudian berisi pula batasan-batasan permasalahan yang diambil untuk lebih memfokuskan kegiatan penelitian atau perancangan. Nah, intinya di sini sebenarnya asumsi itu untuk memfokuskan kegiatan penelitian atau perancangan. Nah, yang membedakan asumsi dan batasan apa? Nah, kita langsung ke contohnya saja. Ini contoh asumsi. Data kapasitas produksi mesin
diambil pada kondisi mesin terbaik. Nah, jadi ketika Anda misalkan mengambil data kapasitas produksi suatu mesin, nah itu Anda asumsikan kondisi mesin itu tidak dalam keadaan rusak, tapi sedang dalam performa terbaiknya. Nah, itu asumsi yang dapat diambil. Tapi walaupun Anda mengasumsikan seperti itu, Anda harus melakukan cek di lapangan sendiri, konsultasi dengan pihak maintenance-nya, pihak produksinya, apakah kondisi mesin ini dalam kondisi yang terbaik. Kalau misalkan dari hasil konsultasi tersebut menyatakan bahwa memang sedang dalam kondisi terbaik untuk melakukan pengambilan data, baru bisa Anda asumsikan seperti ini. Ya walaupun nanti siapa yang tahu ya mesin itu sebenarnya kondisinya terbaik atau tidak, itu kan tidak ada yang tahu. Tetapi menurut pengamatan dari maintenance-nya yang sering merawat dan memperbaiki mesin tersebut, produksinya dilihat dari outputnya seperti apa, itu dinyatakan dalam kondisi terbaik. Nah, itu bisa Anda asumsikan mesin itu dalam kondisi terbaik saat Anda mengambil data kapasitas produksi. Kemudian misalkan penelitiannya menggunakan angket atau menggunakan kuesioner. Nah, berarti misalkan diasumsikan seperti ini. Angket respon yang diisi oleh siswa dengan sebenarnya dan tanpa paksaan. Jadi ini diasumsikan ketika Anda membuat kuesioner, itu angket tersebut atau kuesioner tersebut itu diberikan atau diisi oleh responden atau siswa dengan sebenar-benarnya, tanpa rekayasa dan tanpa adanya paksaan. Paksaan itu maksudnya diarahkan atau misalkan tolong jawab seperti ini, nanti saya berikan reward apa misalkan. Nah, itu tidak boleh. Sehingga di lapangan waktu pengambilan data benar-benar Anda awasi sesuai dengan kaidah penelitian, Anda jujur dalam pengambilan data, kemudian bisa Anda asumsikan seperti ini. Angkat respon diisi oleh siswa dengan sebenarnya dan tanpa paksaan. Ini contoh untuk kalau Anda menyebarkan angket ke siswa atau mahasiswa. Kemudian contoh lain, pengamatan berlaku objektif dalam memberikan penilaian. Pengamat berlaku objektif dalam memberikan penilaian. Nah, ini ketika Anda memvalidasi atau mengambil data, yang data itu tuh merupakan penilaian dari responden. Misalkan seperti ini. Anda memvalidasi hasil perancangan Anda. Anda presentasikan hasil perancangan Anda itu ke 5 responden misalkan. Nah, 5 responden itu kemudian memberikan penilaiannya terhadap hasil rancangan yang dibandingkan dengan produk sebelumnya. Nah, itu bisa Anda asumsikan pengamat atau penilai itu berlaku objektif dalam memberikan penilaian terhadap hal yang dinilaikan kepada responden. Itu bisa juga diasumsikan seperti itu. Tetapi kembali lagi, dalam prosesnya Anda juga harus benar-benar mengawasi, harus benar-benar memahami bahwa mereka benar-benar melakukan penilaian yang objektif pula. Seperti itu. Itu untuk asumsi ya. Kemudian untuk batasan itu contohnya seperti ini. Data produksi diambil pada periode produksi 1 Maret hingga 30 April 2020. Nah, batasan di sini berarti membatasi data di luar tanggal tersebut itu tidak digunakan dalam penelitian ini. Agar nanti hasil penelitiannya lebih fokus. Karena kan mungkin kalau di data produksi itu ada event mau lebaran, mau ada event tertentu, atau dalam pandemi seperti sekarang ini, itu nanti datanya mungkin akan berbeda, sehingga nanti ada batasi. Misalkan sekarang Anda mengambil data, berarti data yang diambil adalah data produksi pada periode ini sampai ini dan dalam masa pandemi COVID-19. Nah, contohnya seperti itu. Jadi Anda gambarkan situasi pengambilan datanya seperti apa sebagai batasan masalah. Dan batasan itu juga harus spesifik. Misalkan data kapasitas produksi diambil pada mesin bubut dengan tipe ini, dengan merek ini. Itu Anda sampai ke tipe-tipenya Anda sebutkan di batasan. Jadi harus spesifik, detail dan jelas. Kemudian contoh lain, data breakdown mesin diambil dari lini produksi produk Honda Beat. Nah, misalkan seperti itu. Lebih spesifik lagi, pada lini produksi produk Honda Beat pada sub produksi apa, misalkan knalpotnya, rangkanya,
bodinya atau apanya. Itu harus spesifik. Tergantung dari objek penelitian Anda. Jadi spesifiknya sampai sespesifik mungkin tergantung dari objek penelitian Anda. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berisi tujuan penelitian secara spesifik yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian atau perancangan. Jadi tujuan penelitian itu, dengan penelitian itu akan dihasilkan apa sih, atau akan menyelesaikan apa sih, itu harus Anda paparkan secara spesifik. Kemudian tujuan penelitian nantinya akan menjawab kesimpulan dari laporan kerja praktik atau tugas akhir. Nah, ini saya edit saja ya, secara umum aja ya, karya ilmiah seperti ini. Jadi tujuan penelitian itu nantinya akan dijawab di kesimpulan. Nah, kalau Anda amati pengertian tujuan penelitian ini nanti akan sangat berhubungan dengan rumusan masalah. Karena nanti rumusan masalah itu kan bentuknya pertanyaan yang akan dijawab di kesimpulan. Tujuan ini juga nanti harus selaras dengan kesimpulannya seperti apa. Berarti tujuan dan rumusan itu bisa dibilang saling berkaitan. Seperti itu. Jadi Anda sesuaikan juga dengan rumusan masalah ketika membuat tujuan. Selain itu juga pastikan tujuan penelitian itu spesifik dan detail. Jadi tidak bersifat umum, tapi spesifik sampai seperti apa tujuannya. Misalkan menyelesaikan masalah breakdown yang sering terjadi pada mesin bubut. Misalkan mereknya Hitachi, tipenya apa, dan sebagainya. Pada lini produksi apa, itu juga harus jelas. Oke, itu untuk tujuan. Nah, ini yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu berisi manfaat yang dapat diraih dari kegiatan penelitian atau perancangan, termasuk manfaat dari sisi ilmu pengetahuan maupun sisi praktis. Jadi bisa saya bilang seperti ini. Ketika membuat manfaat penelitian, itu yang harus ada di sana itu adalah manfaat penelitian untuk akademik dan untuk praktisnya atau untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut. Kalau penelitian tersebut dilakukan di perusahaan, ya berarti manfaat untuk perusahaan terkait itu apa dari penelitian Anda. Misalkan memberikan saran perbaikan bagi stasiun kerja pengelasan, misalkan seperti itu. Kalau dari sisi akademik, ya berarti menambah referensi tentang penelitian menggunakan metode apa, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh-contoh dari manfaat penelitian. Kalau ada manfaat lain bisa disebutkan juga, tetapi sifatnya tetap harus detail dan spesifik. Jadi jangan membuat manfaat yang sangat umum, tapi harus juga spesifik. Misalkan menambah literatur bagi mahasiswa, itu nggak boleh. Tapi harus spesifik, menambah literatur mahasiswa dalam melakukan penelitian di bidang ergonomi, kemudian subbidangnya apa. Jadi harus spesifik seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan pendahuluan. Ya, jadi saya review pendahuluan itu isinya nanti adalah tentang latar belakang masalah, manfaatnya apa, rumusan masalahnya seperti apa, asumsi batasannya seperti apa, tujuannya seperti apa. Jadi dipaparkan semua latar belakang masalah yang Anda temukan di perusahaan ataupun di pihak-pihak terkait yang ada masalah berkaitan dengan teknik industri. Semuanya dipaparkan secara spesifik, memberikan, kemudian Anda berikan data-data yang mendukung baik kualitatif maupun kuantitatif, dan juga berikan juga sumber referensi yang terkait yang nanti semakin mendukung dari permasalahan tersebut. Intinya membuktikan kalau masalah yang Anda hadapi atau yang Anda selesaikan itu benar-benar memang perlu dilakukan. Lebih baik lagi kalau permasalahannya itu benar-benar urgen, benar-benar mendesak untuk segera diselesaikan. Itu akan menambah daya tarik dari penelitian Anda. Nah, untuk pendahuluan itu nanti kan hubungannya erat dengan tema ya. Ketika tema penelitian itu, nanti silakan Anda cari tema yang terkini, yang sedang hits-hitsnya ya, sedang hits di saat ini. Seperti itu. Nanti itu akan menambah daya tarik penelitian Anda. Oke.
materinya sudah selesai untuk pendahuluan untuk pertemuan kedua ini. Silakan Anda kembali Anda putar ulang, Anda pahami lebih lanjut dan Anda baca lagi materi ini. Ini akan saya lampirkan di Classroom juga untuk materinya selain di video. Kemudian silakan Anda kerjakan tugas ya. Jadi ini sekarang Anda mulai berlatih membuat suatu pendahuluan dari karya ilmiah. Nah, untuk yang pertama itu tugasnya adalah carilah permasalahan-permasalahan tentang isu-isu terkini di bidang teknik industri. Nah, ini bebas ya, tapi harus di bidang teknik industri. Permasalahan dapat diperoleh atau dapat diangkat dari suatu perusahaan, suatu UMK, produk mesin produksi, produk barang dan jasa yang digunakan masyarakat luas. Nah, kalau hubungannya dengan produk ya berarti nanti perancangan dan pengembangan produk nanti misalkan seperti itu. Atau ketika Anda bisa punya akses ke perusahaan, Anda tahu di perusahaan itu ada masalah, nah itu bisa Anda angkat untuk dijadikan latar belakang, untuk dijadikan pendahuluan. UMK juga bisa. Tetapi ketika Anda melakukan survei langsung ke perusahaan, itu pertama pastikan Anda memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian bawalah surat izin dari universitas. Bisa Anda email dulu atau seperti apa. Anda bisa komunikasi dengan TU untuk mendapatkan surat izin tersebut. Kemudian setelah Anda survei-survei, Anda tahu ingin membuat pendahuluan tentang permasalahan apa, kemudian Anda rangkum dalam bab 1 pendahuluan. Jadi nanti judulnya adalah bab 1 pendahuluan. Yang berisi konten-konten yang saya jelaskan tadi, dari latar belakang masalah, rumusan masalah, asumsi dan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, tentunya dalam membuat masing-masing item dalam pendahuluan, Anda perhatikan materi yang saya terangkan ini tentang permasalahan yang Anda angkat sesuai dengan format materi pada PPT ini. Oke. Tugas ini bersifat unik sehingga masing-masing mahasiswa tidak boleh mengangkat permasalahan yang sama dan melakukan plagiat. Jadi Anda tidak boleh kopas pekerjaan teman Anda, atau misalkan Anda tidak kopas tapi mengangkat masalah yang sama di perusahaan yang sama atau di tempat yang sama, itu tidak boleh. Yang boleh seperti ini, misalkan Anda berkunjung ke balai rehabilitasi disabilitas misalkan. Oh, ternyata orang tunadaksa membutuhkan suatu alat yang seperti ini. Anda datang berdua dengan teman Anda atau bertiga dengan teman Anda. Kemudian objeknya sama-sama alat bantu tunadaksa. Nah, tetapi nanti bisa dijadikan misalkan si A itu membuat alat bantu untuk tunadaksa yang tidak bisa menggerakkan fungsi tangannya atau tidak mempunyai fungsi tangan. Dia hanya mempunyai yang sempurna hanya fungsi kakinya. Ya, nanti alatnya apa tergantung kebutuhannya ya. Kemudian yang si B nanti membuat untuk tunadaksa yang tangannya bisa beroperasi secara normal tetapi kakinya tidak bisa atau tidak bisa berjalan. Si C misalkan membuat karakteristik khusus untuk kategori tunadaksa yang lain, atau sama-sama untuk tangannya yang tidak bisa bergerak secara normal tetapi fungsinya beda. Misalkan saat yang si A itu nanti untuk alat bantu untuk mandi, yang satunya alat bantu untuk makan. Nah, misalkan seperti itu. Itu hanya contoh ya. Jadi yang jelas itu tidak boleh benar-benar sama. Tetapi misalkan sama-sama meneliti alat bantu tentang tunadaksa, itu bedakan fungsinya dari alat bantu yang Anda rancang. Nanti menggunakan metode yang sama pun boleh, tetapi yang dirancang itu nanti harus beda. Atau merancang sesuatu yang sama itu boleh. Dua orang merancang sesuatu yang sama-sama alat bantu mandi bagi tunadaksa misalkan. Tetapi metodenya beda, itu juga boleh. Jadi yang tidak boleh apa? Metodenya sama, yang dirancang sama atau yang diteliti sama, tujuannya sama, itu tidak boleh. Tetapi kalau berbeda, ada yang berbeda, itu masih diperbolehkan. Ya tentunya walaupun nanti banyak kesamaan, tapi pembuatan latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya harus Anda bedakan, harus Anda buat versi Anda sendiri walaupun sumbernya sama. Oke, kemudian tugas dikumpulkan pada Classroom ini dengan format Word. Formatnya jangan PDF ya, tapi formatnya Anda gunakan Word dengan mencantumkan judul penelitian, nama, kelas, dan name.
Kemudian nanti perhatikan dengan seksama tingkat waktu pengumpulan tugas ini di classroom, jadi jangan sampai terlambat. Nah, jadi di classroom itu kan ada tingkatnya. Nah, nanti tingkatnya Anda perhatikan ini dilakukan dalam berapa hari, dalam sampai kapan, deadline-nya kapan, itu harus Anda perhatikan. Saya rasa jelas ya tugasnya ya. Nanti jika ada yang kurang jelas, bisa Anda tanyakan ke saya lewat ketua kelas. Nanti bisa disampaikan oleh ketua kelas, nanti bisa langsung WA ke grup ketua kelas. Oh ya, yang saya sampaikan tadi itu hanya contoh ya, contoh-contoh penelitian. Itu hanya contoh di perancangan dan pengembangan produk. Bisa juga Anda di manufaktur, di kualitas, dan juga di bidang-bidang lain. Di usabilitas itu juga bisa. Nah, masalahnya sekarang kan banyak perusahaan yang mungkin bisa dibilang agak menutup diri ya dari pihak luar. Sehingga nanti penelitian-penelitian yang sifatnya dengan perusahaan nanti akan lebih sulit daripada saat tidak pandemi. Jadi yang lebih visible itu ya berarti Anda bisa mengevaluasi barang dan jasa, produk, perancangan dan pengembangan produk, dan sebagainya yang sifatnya lebih umum. Tetapi jika Anda bisa masuk ke perusahaan, bisa ke UMK tertentu, di sana ada masalah, itu juga boleh Anda angkat sebagai pendahuluan di tugas ini. Seperti itu ya. Saya rasa perkuliahan hari ini cukup. Silahkan Anda pelajari kembali materi ini, bisa Anda ulang videonya atau bisa Anda baca ulang materi yang saya berikan kali ini. Saya rasa cukup. Perkuliahan ini saya tutup. Salam.